Kemudian dari yang berikutnya adalah level 1, Information Security Policy. Itu conformance. Conformance itu kesesuaian. Jadi setelah saya patuh nih, karena kita pemerintah, karena ada pemerintah pusat yang mengatur semua pemerintahan yang ada di daerah, kita ikut aturan yang lebih tinggi, undang-undang, perpres dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi yang di bawahnya itu kita harus ikutin kesesuaian kemana. Contoh misalnya adalah ISO 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi. Contohnya seperti itu. Kesesuaiannya ke sana. Ini udah sejalan dengan SPBD sebetulnya. SNKI itu sudah sejalan dengan SPBD. Hanya saja SPBD ibaratnya diimplementasikan sesuai dengan environment yang ada di pemerintahan kita. Makanya dibuatlah domain layanan, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi, domain infrastruktur. Nah, kalau di SNI 27001 itu belum dikelompok-kelompokkan. Itu bedanya cuma di situ aja. Baseline-nya tetap ke arah sana. Kemudian dari sisi taktiknya tadi sudah kita sudah pakai SNI 27001 untuk kesesuaian terhadap standarnya. Dari taktiknya itu di level kedua, desain secure architecture, design requirement and specification. Contoh misalnya gitu. Kalau kita membangun aplikasi, kita analogikan kita mau membangun aplikasi itu kayak membangun rumah lah ya. Sebelum kita membangun rumah, itu kita harus mencari lokasinya di mana. Jangan sampai lokasinya nggak aman dari awal nih. Jangan sampai udah jadi rumahnya baru mikir ternyata lokasi kita banjir nih. Tiap tahun sekali kena banjir. Wah, ada masalah itu. Anggaran udah tersebut segala macam, effort waktu segala macam. Udah bagus-bagus, ternyata banjir. Lokasi harus sama. Kita analogikan lokasi untuk membuat rumah kita harus aman. Lokasi dari bencana, aman dari bencana, aman dari misalnya pencurian, perampokan. Lokasi ini satpamnya 24 jam tujuh nih, selalu ada dan selalu keliling, dan satpamnya banyak, dan ada CCTV di setiap jalan. Misalnya ini aman nih. Oke, ini masih dari desain. Sebelum kita implementasi, sebelum kita mengembangkan aplikasi, sebelum kita membangun rumah. Kemudian setelah itu, ini aman. Sekarang saya mau buat rumah dengan tanah seluas ini, saya perlu apa aja nih? Dibuatlah denahnya, skema rumahnya kan. Ruang keluarga di mana, kamar utama di mana, kamar tamu di mana, kamar anak di mana. Keamanannya pun begitu. Rumah ini sebelum masuk ada pagarnya harus setinggi apa dan lain sebagainya. Itu dipikirkan, ditambahkan misalnya dari awal nih untuk setiap lekukan rumah. Ibaratnya contohnya rumahnya rumah ini banget lah ya namanya. Rumah yang benar-benar harus pengawasan ekstra ketat gitu. Misalnya rumah itu setiap lekukan harus ada CCTV untuk meminimalisir bahwa nanti ada orang masuk dia ngumpet di setiap lekukan rumah. Contoh seperti itu. Untuk masuk pakai fingerprint, contoh ini saya kasih contoh aja. Atau pakai teralis gitu. Sebelum ke pintu ada teralis dulu. Itu contoh ya. Dibuat desainnya seperti itu. Setelah itu baru kita operasionalkan, dibangun level ke-3, secure development. Pengembangannya pun harus mempertimbangkan keamanan. Ya. Ini masih lanjut ini, kalau nggak boleh cepetin. Tapi mudah-mudahan masih semangat ya, Pak ya. Oke. Dari proses pengembangannya pun aplikasi itu harus mempertimbangkan standar keamanan. Kebetulan di BSSN itu sudah ada programnya.
tentang standar keamanan untuk aplikasi ya, di perbankan. Nanti ya soalnya ini sudah menjawab slide yang berikutnya ya. Jadi nanti pada saat mau membangun aplikasi tadi, mau membangun rumah tadi itu, persyaratan minimal, standar itu persyaratan minimal itu diimplementasikan dulu untuk membangun aplikasi. Ada standar minimalnya tuh, ada persyaratan minimalnya terkait dengan manajemen password itu harus seperti apa, terkait dengan pertukaran data antara server dengan klien itu seperti apa, itu udah ada. Kalau itu dijalankan, pada saat nanti sudah dirilis akan menghilangkan temuan-temuan yang sifatnya kritis atau tinggi, karena sudah mengimplementasikan persyaratan minimal tadi. Harapannya bahkan sampai ke medium itu udah nggak ada lagi, cuma tinggal temuan-temuan yang sifatnya rendah aja. Jadi yang misalnya kalau pakai aplikasi otomatis gitu ya, udah nggak ada lagi SQL injection, udah nggak ada lagi cross-site scripting, ancaman terkait itu, udah nggak ada lagi file upload, udah nggak ada lagi explain vulnerability dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu kalau misalnya ada threat anak itu betul-betul sudah masuknya ke tinggi atau kritis gitu. Udah gampang banget kalau si penyerangan itu bisa mengeksploitasi sistem kita. Nah, dengan sudah mengimplementasikan itu, harapannya sudah tidak ada yang major vulnerability lagi. Setelah secure development, tadi contoh secure development salah satunya dengan pada saat mau melakukan pengembangan sistem aplikasi itu menggunakan secure programming ya, proses secure programming. Kemudian pada saat operasional pun seperti itu, sudah jadi, sudah dilakukan pengujian juga. Tadi kan dari awal pakai secure programming, setelah jadi dites lagi apakah masih ada vulnerability atau bagaimana. Kalau sudah ada, sudah tidak ada yang kritis, high atau medium, oke, bisa dirilis gitu ya. Pada saat sudah dirilis pun, pada saat operasional yang berjalan, pada saat sudah dipublish, itu pun harus secure operation. Kita contohnya begini. Contoh kita sudah bangun rumah, sudah pakai level-level pengamanan CCTV lah, teralis lah segala macam. Kita sebagai orang yang menyelenggarakannya, sebagai orang yang punya rumahnya, gampang aja nih. Kunci simpan di bawah keset gitu. Udah kena semua. Itu pun harus diperhatikan secure operation. Harus ada SOP-nya secure operation. Diperhatikan instruksi kerjanya bisa masuk seperti apa. Kalau memang itu sifatnya harus diamankan, aset informasinya harus diamankan. Makanya baseline-nya dari manajemen resiko. Kita akan tahu bagaimana kita harus mengamankan kalau kita sudah tahu resiko dari aset yang informasi yang kita miliki. Itu makanya perlu adanya manajemen resiko. Setelah secure operation, kita tahu ya, namanya sistem informasi itu, walaupun kita sudah ngasih pengamanan ekstra bagaimanapun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sistem informasi kita itu aman 100%. 100% aman, tidak ada yang bisa dijamin. Kalau tetap terjadi insiden, disinilah insiden respon dan disaster recovery fungsinya. Jadi kita harus melihat dari dulu sampai dengan hilir. Inilah fungsi framework ini, gitu loh. Mengenai implementasi dan lain-lainnya, teknis segala macam, ayo duduk bareng, bisa dicari semuanya. Tapi kerangka kerjanya, apalagi untuk para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan, harus paham di sini. Untuk keamanan itu sampai seperti apa, kita harus membuat tata kelolanya. Gitu. Ini kerangka kerja untuk tata kelola. Nah, operasional tadi itu di cyber security operation framework. Ada operasional untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan atau respon dan recovery. Nah, dari awal pun pada saat sudah jadi si aplikasinya, si rumahnya, ada yang memonitor CCTV, ada yang memonitor dari sistem aplikasi kita kan begitu. Jangan sampai ada orang yang coba nyerang, kita nggak terdeteksi karena kita nggak monitor. Gitu.
Identification, deteksi. Kalau misalkan kita sudah melakukan perlindungan, kita deteksi ternyata ada penyerang, kita cek penyerangnya dari mana, ternyata orang dalam, harus kerja apa? Kemudian sampai penanggulangan dan pemulihan. Kalau misalnya ada insiden, harus ditanggulangi cepat dan sampai akhirnya ransomware yang tadi cuma di satu komputer akhirnya menyebar ke semua komputer yang ada di instansi apa yang ada di unit kerja. Semuanya kena ransomware, nggak bisa bekerja akhirnya, gitu, kan bahaya. Recovery, bagaimana kita memulihkan secepatnya? Pakai backup tadi, backup dikembalikan. Kalau kita nggak bisa merecovery untuk membuka si enkripsi dari ransomware tadi, kita punya backup. Ya, walaupun nggak sempurna ya. Backup itu kan karena ada periode. Mungkin pada saat terjadinya ransomware itu ada data yang masih belum komplit. Tapi setidaknya ada 90% sampai 95% data kita masih sama. Lanjut Pak. Kita mulai cepat ya. Ini Bimas Penyelenggaraan Perda Undang-Undang 23 2014, kemudian PP 12 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk yang sifatnya teknis itu ke kementerian atau lembaga. Berarti kaitan dengan keamanan informasi dan siber itu ke BSSN. Lanjut Pak, dari provinsi sebagai pembina dan pengawas untuk ke kabupaten kota. Nih persenjataan untuk pengelolaan informasi itu ada dua besarannya. Penyelenggaraan misalnya untuk pengelolaan informasi, penetapan walaupun komunikasi sandi. Saya coba capture yang di layanannya ya, karena mungkin ini lebih menarik. Saya capture-nya di, kalau untuk yang lain-lain nanti bisa didiskusikan. Identifikasi kerentanan dan apa itu? Penilaian risiko, PITSA itu tadi. Contoh lainnya PITSA atau manajemen risiko. Kita harus melakukan identifikasi aset informasi yang kita miliki dan bagaimana untuk melindunginya. Apakah aset informasi itu perlu ada kontrol atau nggak perlu ada kontrol? Kalau ada penyerangan atau ancaman-ancaman, kita identifikasikan aset A, misalnya aset tentang sistem aplikasi sijunjung.go.id punya ancamannya apa nih? SSL, SDN dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Dampaknya seperti ini dijelasin. Perlu kontrol nggak? Perlu kontrol. Oh kalau untuk yang low nggak perlu kontrol dia nggak apa-apa. Perlu kontrolnya seperti apa? Dipakai secret programming dan lain sebagainya. Ya. Sudah gini ada residual risk nggak? Ada resiko yang masih tersisa nggak? Resiko yang masih tersisanya misalnya, oh ini resiko yang masih tersisa ini udah masih bisa diterima, keberterimaan dari resiko dari yang sudah dikontrol tadi. Kalau masih belum diterima, oh resikonya masih terlalu tinggi nih, ya udah dibalikin lagi, dilakukan analisa lagi sampai akhirnya resikonya, dampak dari resiko itu sudah bisa diterima. Lanjut seperti itu. Atau bisa juga ditransfer ke pihak ketiga. Saya nggak mau punya resiko ini lah, pusing. Soalnya SDN-nya sedikit, pakailah pihak ketiga. Tolong ya untuk yang ini dibuatlah kontrak dan sebagainya. Kemudian kontrak apa ini? Pengamanan kontrak penginderaan lah ya, sini ya. Salah satunya kontrak penginderaan tadi hanya ada apa? Dulu jangan misalnya kan itu banyak jadi idola ya. Setiap Pemda itu minta dari perusahaan itu minta untuk kalau nggak kontrak penginderaan ke ruangannya PPIP kepala daerah misalnya, bupati, sekda, asisten daerah, kepala dinas pun sama. Dari rumah dinas, tempat kerja dan lain sebagainya sampai dengan tolong dicek handphonenya saya, handphone PPIP ini apakah ada aplikasi untuk spyware atau penyadapan di situ. Itu sampai dengan jammer. Tolong dong ini kalau di rapat terbatas presiden itu selalu seperti itu. Sebelum rapat terbatas dilakukan kontrak penginderaan ruangan tersebut. Kalau sudah steril siapkan jammer karena supaya betul-betul mensterilkan jangan sampai ada sinyal yang tidak kita kenali
keluar masuk bisa ditransmisikan keluar seperti itu contohnya. Oke, untuk hubungan komunikasi sandi nggak perlu terlalu banyak dijelasin, lanjut Pak. Ini korelasi dari hubungan komunikasi sandi itu sebetulnya ada korelasi dengan Perpres 95 tahun 2018. Perubahan BSSN nomor 10 tahun 2019 tentang JKS internal pemerintah daerah itu ada korelasinya dengan JIP atau jaringan internal pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang sudah tertuang di dalam, kalau di Sijunjungnya peraturan bupati ya Pak Sijunjung, Pak Diki Sijunjung yang persadiaan untuk pelaksanaan pengamanan informasi itu Perbu nomor 59 50 Perbu nomor 50 tahun 2019 itu sudah inline dengan Perban BSSN nomor 10 tahun 2019 dan sudah inline juga dengan peraturan SPBE. Jadi kalau misalnya kita sudah mengimplementasikan persandian itu sebenarnya kita juga sudah melakukan pengamanan untuk SPBE, karena persandian itu pengamanan informasi, di mana informasi itu ada yang sifatnya informasi elektronik dan non elektronik gitu loh Pak. Sedangkan SPBE yang elektronik saja. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah mengimplementasikan persandian ini untuk pengamanan informasi, itu sudah semuanya. Ya itu Pak. Ini transformasi digital. Nah, sebetulnya ini Pak. Masalah kita sebenarnya dari dulu yaitu masih ego sektoral masing-masing. Antar instansi dan instansi lain nggak mau ngobrol bareng, antar OPD nggak mau ngobrol bareng, di dalam OPD sendiri antar juga nggak mau ngobrol bareng. Padahal kalau untuk urusan keamanan, dari mulai layanan, dari mulai proses bisnis, dari mulai data dan informasi, dari mulai aplikasi sampai dengan infrastruktur itu harus mempertimbangkan keamanannya. Saya kasih contoh implementasi contohnya seperti ini. Tadi ya, mungkin tadi ya saya contohnya lagi ya, misalnya disposisi pimpinan OPD sebelum keluar bisa kan ditambahin digital signature. Tadi kan ada 860 sertifikat elektronik, bisa kan disposisi itu sebelum keluar dari pimpinan itu ditandatanganinya dengan digital signature. Jadi kita itu bisa memastikan bahwa data ini memang masih utuh, masih valid, tidak ada yang dipalsukan. File disposisi, file surat keputusan itu masih kita bisa memastikan apa yang terpublish di luar sana saya tahu, karena itu tanda tangan elektroniknya hanya yang punya orang itu yang ngasih. Tapi kalau sudah ada perubahan satu titik saja, satu spasi saja, koma saja atau yang lain, maka digital signature pasti nggak akan valid lagi. Itu bedanya. Kalau dulu pakai tanda tangan elektronik, pakai scan ya Pak, itu masih bisa dipalsuin. Kalau sekarang sertifikat elektronik lah jadi solusi. Gitu. Oke, lanjut Pak. Jadi sebenarnya untuk SPB ini yang dikedepankan adalah keterpaduan dan kolaborasi Bapak Ibu ya. Semua OPD nanti menjadi produsen datanya masing-masing. Nah, wali datanya siapa? Diskominfo. Nanti akan menjadi satu data Indonesia nih. Semua data di setiap OPD itu dikumpulin ke wali data nih, Diskominfo. Itu kan produsen data harus perhatiin semua. Gimana metadatanya sebelum dikirim ke sini supaya interoperabilitasnya terjaga. Saya kasih contoh metadata itu kayak gini. Mungkin lebih pahamnya dari contoh ya. Sebelum adanya Bank Syariah Indonesia, dulu Bank Syariah Mandiri, ya Pak ya? Bank Syariah apa lagi tuh? Ya kan? Bank Syariah, BNI Syariah, macam-macam semua syariah ada. Tapi semenjak di 2021 ke 2024, Kementerian BUMN memutuskan bahwa semua bank semua bank syariah harus dilebur jadi satu. Jadi BSI kelabakan nggak tuh? Data yang ada di BSI, di BSM, BRI Syariah, Muamalat dan lain-lain harus dijadiin satu.
Kita ibaratkan semua bank itu adalah kayak OPD, ya. Pada saat sudah diputuskan satu data Indonesia, pada saat diputuskan harus jadi satu bank syariah